Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Pendeta Agus Prasetyo Milono, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Singkawang, Mupel, Kalimantan Barat. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, sahabat Morning Call, kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Pembacaan Alkitab didasarkan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Hanya oleh kasih anugerah Allah Bapa di surga, kami datang bermohon, kiranya ya Bapa, Engkau merahmati pewartaan sabda yang disampaikan hamba-Mu dengan segala kekurangannya. Kiranya Engkau ya Bapa memberkati setiap pendengar sahabat Morning Call dimanapun berada, untuk mampu mendengar suara-Mu, mengalaminya dan melakukannya. Doa ini kami haturkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sahabat Morning Call, kita membaca Alkitab 1 Samuel 3 ayat 15 sampai 18. Demikian tertulis. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi. Lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel. "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Sahabat Morning Call, pembacaan Alkitab 1 Samuel 3 ayat 15 sampai 18 ini adalah bagian dari satu kesatuan perikop kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Tentang Samuel dipanggil menjadi hamba Tuhan. Panggilan Samuel menjadi hamba Tuhan terkesan unik. Samuel terbilang masih sangat muda, remaja, boleh dibilang anak-anak. Belum banyak tahu, belum banyak pengalaman, belum terlatih peka mendengar suara kehendak Tuhan. Namun Samuel seorang anak yang lemah lembut dan berani, patuh, hormat pada Tuhannya. Bandingkan 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Samuel yang muda itu semakin disukai baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sebaliknya, Eli, seorang imam di bait Allah, adalah seorang bapa yang boleh dikata senior, berpengetahuan, berpengalaman. Imam Eli juga adalah mentor bagi Samuel. Namun ia dinilai gagal menjalankan tugas panggilannya selaku hamba Tuhan yang taat dan bertanggung jawab. Imam Eli melakukan pembiaran terhadap sikap perilaku hidup anak-anaknya yang menghina, menghujat dan tidak menghormati Tuhan. Baca 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 24. Juga 1 Samuel pasal 2 ayat 30 sampai 35. Dalam bagian narasi
1 Samuel pasal 3 ayat 15 sampai 18 terjadi dialog. Percakapan di antara mereka berdua, yakni Imam Eli yang penuh rasa ingin tahu dari apa yang difirmankan Tuhan melalui Samuel. Imam Eli ingin memastikan tentang apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Imam Eli meminta dengan sangat agar Samuel menceritakan dengan jujur apa adanya dari apa yang telah dilihat, didengarnya. Jangan ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Jangan ada dusta di antara kita, kira-kira begitu. Meski diliputi perasaan berat hati dan keengganan untuk menceritakan apa yang telah didengarnya dari firman Tuhan, namun Samuel dimampukan untuk menyampaikan apa adanya kepada Imam Eli. Tentu hal ini atau hal itu bisa saja terjadi oleh adanya peran Eli selaku pembimbing mentor bagi Samuel yang sedang diliputi kecemasan atau keengganan karena berhadapan dengan mentornya. Sahabat Morning Call, berdasarkan pembacaan 1 Samuel pasal 3 ayat 15 sampai 18 ada tertulis, Eli memanggil Samuel. Samuel, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Eli memberikan peringatan yang serius, menyeratkan bahwa menyembunyikan pesan Tuhan dapat membawa konsekuensi yang berat. Peran Eli sebagai mentor terlihat jelas saat ia mendorong Samuel untuk bersikap terbuka, menciptakan suasana saling percaya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Yang dimaksud semuanya itu tentu menunjuk pada apa yang difirmankan Tuhan dan yang didengar oleh Samuel tentang tindakan Allah yang murka dan menghukum anak-anak keluarga Imam Eli atas perbuatan dosa mereka yang telah menghina, menghujat Allah yang kudus itu. Sahabat Morning Call, mari kita simak melalui pembacaan 1 Samuel pasal 3 ayat 15 sampai 18 apa yang dilakukan Eli ketika semua hal telah disampaikan oleh Samuel. Marahkah Eli? 1 Samuel pasal 3 ayat 18 tertulis, kemudian Eli berkata, "Ya Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Begitu respons jawaban Eli setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel. Di masa akhir hidup Eli sebagai imam yang diperhadapkan pada sasaran murka penghukuman Tuhan atas segala dosa Eli dan keluarganya, namun Imam Eli telah menunjukkan di masa akhir tugas panggilannya selaku seorang pribadi, imam yang berjiwa besar, yang menerima apapun yang menjadi keputusan ketetapan Tuhan yang diberlakukan kepada dirinya dan keluarganya. Imam Eli tidak marah kepada Samuel, terlebih marah kepada Tuhan. Imam Eli tidak merasa tersaingi dan terhina atau merasa direndahkan oleh Samuel yang akan menggantikannya sebagai hamba Tuhan. Imam Eli mengakui dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan yang kudus itu. Imam Eli menyadari dan menyesal atas segala perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Imam Eli
dalam penyesalan yang mendalam, taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan yang diberlakukan bagi diri dan keluarganya. Dalam hal ini, Imam Eli mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kudus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup umatnya. Tuhanlah yang menetapkan siapapun orang yang dikenannya untuk menjadi hambanya. Saudara-saudara, sahabat Morning Call, merenungkan kembali hal apa dan bagaimana Imam Eli bereaksi menyikapi apa yang menjadi kehendak dan tindakan Tuhan bagi diri dan keluarganya. Kita mencatat beberapa hal penting sebagai refleksi kita hari ini, bahwa keberdosaan selalu akan berhadapan dengan kekudusan dan keadilan Tuhan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hukuman atau tindakan Allah yang keras adalah sebagai konsekuensi logis dari hukum tabur tuai. Bandingkan surat Galatia pasal 6 ayat 7. Meratapi apa yang telah terjadi tidak berguna. Nasi sudah jadi bubur. Kira-kira begitu. Hanya dengan merendahkan hati, mengaku dosa, menyesal dan bertobat, manusia siapapun dapat kembali berada pada jalan rahmat, belas kasih, pengampunan Tuhan. Bandingkan Yesaya pasal 55, Yohanes 14 ayat 27, Mazmur 130 ayat 3 dan 4, Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Yesus Sang Firman berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Juga baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sahabat Morning Call, dalam menghadapi dan mengalami jatuh bangun hidup beriman, tetaplah terbuka, rendah hati, jujur di hadapannya. Terimalah teguran Tuhan sebagai didikan yang menyelamatkan, memurnikan, dan memulihkan. Bukalah hati, undang selalu hadiratnya untuk menuntun, membimbing perjalanan suka duka beriman di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tidak ada kata terlambat, meskipun orang berkata nasi sudah jadi bubur. Karena hidup beriman adalah sebuah perjalanan dengan segala suka dukanya. Hidup dalam iman, penyerahan diri kepada Tuhan akan menuntun kita dalam perspektif sudut pandang baru yang berorientasi masa depan dan berpengharapan. Memang nasi sudah jadi bubur, tetapi dalam perspektif hidup beriman, bubur itu kini menjadi bubur ayam. Dengan ungkapan lain, setiap peristiwa itu ada blessing in disguise. Ada blessing in disguise-nya masing-masing. Ada hikmah di balik derita dan peristiwa. Ada optimisme baru di dalam kehadiran Tuhan, sumber rahmat. Baca kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, demikian tertulis Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sahabat Morning Call, mari kita hidup dan dihidupi oleh firman-Nya. Tetap belajar dari peristiwa pengalaman siapapun juga. Secara khusus juga belajar dari pengalaman para tokoh Alkitab, di antara seperti Samuel, dan juga kita belajar dari jiwa besar Eli yang jujur dan rendah hati, mengakui kesalahannya, dosanya kepada Tuhan,
dan berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Mari sahabat Morning Call, dimanapun kita berada, pastikan kita hadir sebagai sahabat, pelayan, dan pendamai bagi sesama, bagi banyak orang di dalam persoalan dan pergumulannya. Pastikan kita hadir sebagai gereja, persekutuan jemaat yang terbuka, yang ramah lingkungan, yang ramah anak, yang ramah bagi sesama dan seluruh ciptaan. Bukan karena kita lebih baik atau lebih suci atau lebih benar dari yang lain, melainkan karena kasih Allah yang besar, panjang dan lebar itu yang telah menjangkau kita, sehingga kita dalam kerapuhan masing-masing dapat saling mengobati, saling merawat dan memulihkan. Selamat bergumul, selamat berpengharapan, dan selamat saling menghidupi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera, kami bersyukur atas kehadiran firman yang menegur dan mendisiplinkan kami untuk hidup taat dan kudus. Sebab Engkau kudus adanya. Kami mengakui, menyadari segala kerapuhan kami yang seringkali kami tergelincir, terpeleset oleh tarikan kuasa dosa yang terwujudkan melalui tutur kata yang saling membenci, sikap hati yang saling mementingkan diri dan mengejar kenikmatan sesaat terhadap keluarga, dosa-dosa terhadap keluarga, tetangga, teman sekerja, juga terhadap masyarakat sekitar. Kami mohon ampunilah, kasihanilah, dan pulihkanlah kami selaku umat, selaku keluarga, selaku masyarakat, dan selaku hamba pelayan-mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan selamat berkarya demi hormat kemuliaan Tuhan. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 KK, di mana 80% KK adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, guru harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988 ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG. Mengingat lokasinya
yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.